Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok 7 akan ngejelasin materi tentang hubungan perbedaan tekanan uap dengan mekanisme transpirasi daun. Sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Queen Azahra dengan akhiran NIM 19, Olivia Indriani dengan akhiran NIM 28, Syafika Nur Inta Zakiyah dengan akhiran NIM 59, dan terakhir ada Sabila Silmi Mahfuzah dengan akhiran NIM 62. Pertama-tama, kita akan ngejelasin tentang latar belakang. Latar belakang dari materinya adalah tekanan uap dan kelembapan udara sekitar daun sangat menentukan cepat lambatnya transpirasi. Transpirasi terjadi saat air di dalam daun menguap melalui stomata menuju udara luar. Di mana saat kelembapan rendah, maka perbedaan tekanan uap akan menjadi besar dan transpirasi menjadi meningkat. Sedangkan apabila kelembapannya tinggi, perbedaan tekanan uap akan menjadi kecil dan transpirasi menjadi lambat. Pada tanaman di kettle sendiri, posisi daun dan ketebalan daun dapat memengaruhi laju transpirasi, di mana daun bagian bawah cenderung lebih tinggi transpirasi karena perbedaan suhu, siklus udara, dan kelembapan lokal. Daun sendiri yang lebih tebal biasanya kehilangan air lebih lambat karena memiliki cadangan air yang lebih besar dan juga struktur jaringan yang menghambat penguapan. Faktor yang memengaruhi transpirasi daun itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal itu adalah faktor yang dipengaruhi atau faktor yang ada pada tanaman itu sendiri, seperti stomata dan juga daun. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang seperti berada di lingkungan atau di luar dari daun itu sendiri, seperti sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, dan juga keadaan air di dalam tanah. Selain itu, terdapat konsep tekanan uap dan juga kelembapan. Tekanan uap dan kelembapan udara di sekitar daun sangat mempengaruhi proses transpirasi daun. Transpirasi sendiri adalah penguapan air dari jaringan daun melalui stomata, di mana air berpindah dari keadaan cair di dalam daun menjadi uap air keluar ke atmosfer. Semakin rendah kelembapan udara di sekitar daun, maka perbedaan tekanan uap antara dalam daun dan udara luar akan semakin besar, sehingga transpirasi berlangsung begitu cepat. Adapun rumus tekanan uap yaitu tekanan uap yang biasa digunakan dihitung dengan persamaan P sama dengan min delta H uap per R dalam kurung 1 per T plus C, atau dalam bentuk kedua yaitu P2 per P1 sama dengan min delta H uap per R 1 per T2 dikurang 1 per T1. Kelembapan adalah proses penguapan dari daun akan lebih lambat karena tekanan uap di udara sudah mendekati tekanan uap dalam daun. Dalam konteks penelitian tanaman hias di kotil, bagian daun yang berbeda memiliki tingkat transpirasi yang juga berbeda. Daun bagian bawah tanamannya menunjukkan laju transpirasi yang lebih tinggi dibandingkan bagian bawah dan atas. Kemungkinan karena temperatur sirkulasi udara dan kelembapan di bagian tersebut mempengaruhi perbedaan tekanan uap. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tumbuhan, terutama melalui daun, yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan uap air antara bagian dalam daun dan lingkungan luar. Proses transpirasi terjadi ketika tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap melalui stomata, yaitu celah khusus pada daun. Meskipun kehilangan air juga bisa melalui bagian tumbuhan lain. Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan melalui stomata. Pengaruh tekanan uap. 1. Pengaruh tekanan uap terhadap titik didih. 2. Pengaruh tekanan uap pada laju penguapan. 3. Pengaruh tekanan uap pada aroma dan bau. 4. Pengaruh tekanan uap pada tekanan tetap. 5. Pengaruh tekanan uap dalam larutan dalam kurung hukum Raoult. 6. Pengaruh tekanan uap pada keselamatan dan industri. Pengaruh kelembapan. 1. Pengaruh kelembapan pada kenyamanan tubuh. 2. Pengaruh kelembapan terhadap cuaca dan iklim. 3. Pengaruh kelembapan pada kesehatan. 4. Pengaruh kelembapan terhadap benda dan material. 5. Pengaruh kelembapan terhadap tekanan uap. Latihan soal. Soal pertama, mengapa laju transpirasi pada daun meningkat saat kelembapan udara rendah? Jelaskan mekanismenya. Soal kedua,
bagaimana kondisi kelembapan udara yang sangat tinggi memengaruhi pembukaan stomata. Soal ketiga, mengapa peningkatan suhu sering menyebabkan penurunan kelembapan relatif dan akhirnya menaikkan laju transpirasi. Soal keempat, rancang eksperimen untuk menguji hipotesis daun bagian bawah memiliki laju transpirasi lebih tinggi daripada daun bagian atas. Sebutkan variabel, metode, dan hasil yang diharapkan. Jika kondisi stomata konstan, bagaimana perubahan laju transpirasi ketika VPD naik dari 1,0 sampai 2,0 kPa? Berikan penjelasan singkat. Jawaban soal pertama. Saat kelembapan udara rendah, gradien kelembapan antara bagian dalam daun atau yang sangat lembab dan udara luar atau yang kering menjadi jauh lebih besar karena transpirasi terjadi akibat difusi uap air dari konsentrasi tinggi ke rendah. Maka semakin besar perbedaannya, semakin cepat uap air keluar melalui stomata. Selain itu, udara kering mempercepat penguapan air dari permukaan sel di dalam daun, sehingga stomata cenderung tetap terbuka untuk mempertahankan pertukaran gas. Taiz 2015. Jawaban soal nomor 2. Pada kelembapan udara yang sangat tinggi, udara di sekitar daun dekat dengan titik jenuh uap api. Hal ini menurunkan gradien difusi uap air sehingga laju kehilangan air melalui stomata menurun. Karena kehilangan air berkurang, tekanan turgor sel menjadi cenderung stabil dan stomata dapat tetap terbuka lebih lama tanpa resiko dehidrasi. Hopkins 2009. Jawaban soal nomor 3. Ketika suhu meningkat, kemampuan udara menampung uap air menjadi lebih besar, sehingga kelembapan relatif turun meskipun jumlah uap air tetap. Kelembapan relatif yang rendah kembali memperbesar gradien uap air antara daun dan udara, sehingga laju transpirasi meningkat. Selain itu, suhu tinggi mempercepat penguapan air dari permukaan sel internal daun, mempercepat aliran air ke stomata. Nobel 2009. Jawaban soal nomor 4. Variabel dependen, laju transpirasi, variabel independen, posisi daun atau atas, tengah, bawah, kontrol cahaya, suhu, RH, jenis tanaman, usia daun, metode, porometer atau gas exchange atau kehilangan massa, prediksi, daun bawah, VPD mikro lebih tinggi, transpirasi lebih besar. Taiz et al. 2015. Jawaban nomor 5. Secara teori, transpirasi meningkat hampir proporsional dengan kenaikan VPD, jadi dari 1,0 ke 2,0 kPa. Laju transpirasi kira-kira 2 kali lipat, kecuali stomata menutup pada VPD tinggi. Buckley 2017. Kesimpulannya, tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu zat ketika berada dalam kesetimbangan dengan cairannya pada suhu tertentu. Besarnya tekanan uap menunjukkan kemudahan suatu zat menguap. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan uap. Zat yang mudah menguap, seperti bensin, parfum, alkohol, memiliki tekanan uap tinggi. Sedangkan zat yang sulit menguap memiliki tekanan uap rendah. Tekanan uap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada proses penguapan, pendidihan, parfum, bahan bakar, AC, dan pembentukan cuaca. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.